Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Info Teknologi ya. Kita selesaikan kode igniter 3 kita. Sebenarnya saya tuh sudah muak banget ya sama kode igniter 3. Maksudnya bukan muak sih. Cuman intinya itu ya saya mengejar supaya selesai teman-teman. Jadi biar bisa pindah entah ke kode igniter 4, entah ke Laravel, ke yang lain-lain ya. Dan kita akan bikin apa? Bikin register biar cepet teman-teman ya. Ya supaya di channel ini lengkap gitu loh, ya kan? Oke, kita langsung aja ke project. So, kita langsung di project dan masih Google nih. Jadi, saya langsung aja buka di projectnya. Jadi, kalian nyalain SAM juga ya. Jadi, biar nggak apa namanya, nggak lama gitu. Oke, kita punya kode igniter seperti ini dan punya dashboard seperti ini. Sebentar. Terus mana dashboard kita nih? Oke, kalian jangan lupa buka kode editornya biar cepat ya teman-teman. Nah, saya pengen di sini kan ada page ya. Nah, di sini tuh ada macam-macam teman-teman ya, ada e-commerce, ada macam-macam nih. Dan kita cari dulu tentang login. Nah, ini saya buka admin LTE-nya. Jadi di admin LTE ini cuma HTML teman-teman. Kalian di sini tuh sudah masuk ke kode igniternya ya. Makanya berbeda gitu kan. Nah, kita buka PHP admin juga ya. Oke. Nah, kita buka page-nya yang bagian mana tadi itu? Yang untuk login. Ah, ini nih. Ini ada login. Tapi bagus yang versi 2 ya. Yang login sama registernya. Nah, sekarang kita bikin page-nya dulu. Kita perlu di folder view. Nah, ini ya. Kita butuh login versi 2. Di sini kan hampir sama ya register sama login. Makanya kan saya pengennya ngirit ya, ngirit memori juga. Berarti yang kita perlukan itu yang di sini teman-teman ya. Nah, kita perlukan di sini. Dan kita bikin dulu di view sini teman-teman. Ya, kita buat autentifikasi folder. Out gitu aja ya. Out. Nah, lalu kita tambahin di layout ini main out file ya. Main out. Seperti ini. Betul. Kita paste di sini dan kita tinggalkan card bodinya dulu, lalu kita copy yang di sini main outnya. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa kita beri PHP ya. Jadi di sini ada, saya belum pasang snippet ya. Kalian bisa tonton snippet saya di video saya sebelumnya, video lama sih, yang masih channel, nama channel lama ya. Tapi nggak apa-apa, itu berguna teman-teman. View ya, lalu end view. Oke, di sini saya pasang aja langsung di slot view gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini outnya sudah, mainnya sudah, layoutnya ya. Tinggal kita bikin apa, card bodinya ya. Kita bikin di sini, copy aja loginnya. Lalu letakkan di out tadi. Kita bikin di sini out atau login gitu aja, login PHP. Nah, paste aja di sini teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, nanti kita ubah ya. Kita ubah nanti dan kita siapin juga registernya teman-teman ya. Ini kan versi 2 ya. Tadi saya lupa tuh versi berapa. Login versi 2.
Oh iya, kita copy yang di sini ya, register. Sekarang register juga teman-teman, kalian cardboardnya kalian ambil, set, udah. Dan kita bikin lagi di out, kita beri file baru, register, kayak gini ya. Oke. Dashboard ini untuk finishing ya, ketika out ini sudah masuk gitu ya. Nah, nanti cuman ngetes seasonnya aja sih. Nanti kita bahas video-video lain ya, untuk misalnya di dashboard harus login dulu kayak gitu ya, melarang autentifikasinya ya, untuk mengaktifkan autentifikasi. Validation account itu nanti ya, kita bahas di video lain aja. Nah, sekarang kalau sudah kalian bikin controller ya, controller di sini bikin out aja ya, out gini, PHP. Di register ini kan ada beberapa tuh ya kan, kita sesuaikan aja di sini ya, ada nama, email, password. Oke, kayak gitu aja, simple ya, nama, password. Nanti kita aktifkan untuk yang ini ya, sign in ini kita bahas di video lain. Kita fokus ke sini dulu teman-teman. Nah, tapi di out itu kita copy paste dari dashboard dulu. Sorry ini ya. Nah, seperti ini, kita kasih nama kelasnya out. Nah, oke, kita kasih public function underscore construct, seperti ini ya. Dan di sini parent, nah, seperti ini construct. Oke, seperti ini dulu. Ini nanti untuk load library sama helper di sini teman-teman, yang tidak di load di auto load ya, tapi nggak apa-apa, kita pasang dulu aja di sini ya. Untuk layout main kita ubah jadi main out. Mana bentar, layout, nah ini ya, main out. Dan di sini foldernya out, lalu kita kasih register. Sorry. Nah, seperti ini ya. Ini controllernya, jadi urutannya kayak gini. Nah, loginnya kita close aja dulu, kita fokus ke register ya teman-teman. Nah, register ini ada temanya ada di main out. Nah, kita benerin dulu temanya ya. Nah, maksudnya sampai sini teman-teman ya. Kenapa sih bikin halangan aja, bikin tambah lama kayak gini ya. Nah, udah bisa ini. Nah, tuh ya kan. Oke, kita modifikasi dulu teman-teman ya. Di sini kasih aja kode igniter ini aja 3. Nah, karena ini setup ya teman-teman, termasuk setup, jadi kita bikin setupnya aja dulu ya kan. Kita kan sudah koneksi database kemarin ya, namanya kode igniter 3. Nah, nanti kita bikin migration ya untuk kode igniter 3 nya, tapi di sini sementara kita bikin sederhana aja dulu. Untuk setupnya kita siapin formnya dulu, ada 4, dan di sini yang cukup disimpan tuh cuma 1 sih. Ini cuman validation aja ya, bahasanya bener apa enggak. Nah, berarti di sini ada 5 untuk create time-nya. Nah, kita tulis ID-nya dulu, lalu nah ini ya, auto increment ya, sesuaikan ya. Lalu ada mana tadi, nama lengkap itu aja, atau username ya. Nah, username varchar 100. Oke, passwordnya juga varchar 100, atau teks saja. Nah, seperti ini, berarti nggak usah ini. Oke, setelah itu kita pasang untuk create add. Saya terbiasa seperti ini ya teman-teman, kalau kalian nggak pakai nggak apa-apa. Ini saya kasih timestamp, di sini current timestamp, di sini update on current timestamp, seperti ini. Oh, ini aja dulu ya.
Oke, seperti ini ya, tabel user. Oke, nah tabel user ini berarti kan sudah ya, kita sudah bikin ID, username, password, bla bla bla. Oke. Nah sekarang kita kita close aja mungkin ya, karena kan tampilannya sudah kita bikin. Nih kita atur dulu, kita perbaiki di judulnya juga ya. Ini kode igniter 3 gitu ya, igniter 3, login, setup. Nah seperti ini, close saja teman-teman. Kalau sudah, nah ya jadinya sini. Kalau sudah, kita atur formnya ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai form kayak gini teman-teman, jadi saya suka pakai form seperti ini. Form open, PHP ya, hijau ya. Oh iya teman-teman. Nah ini actionnya pastinya ke out nanti ya. Ini kosongin aja dulu ini. Ada yang di sini tuh kita kasih form close, form close seperti ini ya. Ini untuk sosial media nanti kita bahas di video lain teman-teman ya. Kita bahas yang di sini dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada caranya teman-teman. Kalau saya, standarisasi saya itu menggunakan untuk view-nya, saya menggunakan seperti ini. Jadi ini tetap seperti ini ya, kelasnya tetap, placeholder-nya mungkin ini diubah boleh, enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya enggak saya ubah, tapi saya beri nama, name-nya saya beri name itu sesuai dengan database yang di sini ya, itu username. Atau kita ubah aja deh biar nggak bingung ya, username ini. Nah ini kalian kasih ID terserah, kalau saya kasih ID juga ini ya. Lalu ada password itu, oh ini ada email teman-teman ya. Oh iya ada email, berarti kurang satu, kita tambah satu. Kalau ini enggak terlalu panjang nanti lanjut ke login ya, tapi kalau terlalu panjang mungkin sampai di sini dulu. Fajar 100. Oke, setelah seperti ini ada email juga ya teman-teman. Nah kita perbaiki dulu di view-nya. Di email ini kita beri name, setelah kelas saja biar enak. Seperti ini, name, email, ID, email. Nah seperti ini teman-teman. Nah kalau saya itu value-nya itu saya beri PHP ya, jadi kayak gini teman-teman. Nah hijau, this input box, nah seperti ini, email. Nah ini gunanya untuk memvalidasi teman-teman nanti ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Dan di sini juga sama, saya ubah value, saya beri value di sini memang ya seperti ini, dan saya beri seperti ini, dan ini ada this input. Kalau untuk edit beda ya bos, nanti kalau sudah saya ini sudah bikin ini baru kita melangkah ke yang lain ya. Oke, sudah register. Nah ini username sama email sudah, passwordnya tinggal passwordnya ya, di sini saya beri password dulu. Nah, dan ID juga teman-teman, password. Dan di sini value kita beri PHP dulu, this input post. Sorry, keyboard saya kurang enak buat ngoding teman-teman, makanya mohon maaf ya kalau lama. Nah seperti ini teman-teman. Oke, tinggal copy paste aja sih. Ini di sini password
ini ya, retype password, retype password. Nah, ubah R-nya kecil, di sini juga kecil. Retype. Nah, dan di sini juga value-nya kita beri PHP this. Ini nih, load this input cuy. Kertas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini tuh login aja. Nah, kita bikin baru aja di sini. Public function register. So, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini langsung aja saya copy paste untuk mempersingkat waktu teman-teman, biar nggak lama-lama capek. Register. Nah, kayak gini ya. Nah, kita panggil functionnya ini. Nah, kayak gini ya. Kalau kalian panggil out doang pastinya ke login. Nah, tuh. Jadi perlu kayak gini. Saya coba pengen pakai seperti ini ya. If ini selalu noise tuh. Nah, pakai else. Nah, seperti ini. Ini kita copy kata aja di sini, letakkan di sini teman-teman. Coba ini saya pakai penerapan yang di di project lama saya, jadi pakai iset di sini ya, iset. Jadi langsung post gitu, post, dan di sini kita hitung postnya, jadi count, kita panggil post seperti ini ya, jika lebih dari 0. Nah, kalau 0 dia akan kembali ke halaman ini ya, register ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu pakai ini lagi. Oke, cuman satu function aja biar enak. Nah, sekarang kita panggil dulu ya untuk form validationnya. Jadi form validation itu kan sudah kita pasang di config, di auto load ya. Di sini kan sudah pasang mana library. Nah, ini ya di library. Oke, jadi kita nggak perlu panggil form validation library-nya di dalam construct. Oke, nah sekarang kita langsung aja untuk form validation-nya. Jadi caranya gini, kalian tinggal pasang aja di sini, di kayak gini teman-teman, form validation set rules, sheetnya set rules. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini nama username tadi ya, username, lalu ada require. Ini di sini username aja, username name, lalu require. Oke, seperti ini, dan kita copy aja, paste. Kita tinggal ubah di sini email, password. Nah, ini yang susah ini, jadi kita copy paste dari sini aja, retrieve passwordnya. Nah, seperti ini, dan kita pasang if else di sini. If, pasang aja if else di sini ya, if else yang benar bro. Nah, di sini teman-teman tulis aja di form validation run,
Oke, sama dengan false. Oke, seperti ini ya. Jika data kosong, maka dia tidak akan menyimpan ya. Jadi ada notifikasi. Nah, saya copy paste dari project lama saya, bisa kalian tirukan juga. Nah, seperti ini. Ini ya, decision set flash data error bla bla bla. Oke, akun Anda salah. Nah, ini nanti kita pasang di video lain aja ya. Kita bahas di video lain gimana caranya kayak gini ya. Nah, lalu kita pasang redirectnya ke sini teman-teman. Balik lagi ya ke sini. Ya, berarti out register. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ya ini dulu ya, arraykan dulu, array. Nah, data ini password gitu aja, password. Nah, kita masukkan di sini password, lalu this input post koma retrieve password. Ini paste, lalu this input post. Kita isi retrieve password di sini dan kita isi password di sini. Oke, seperti ini. Jika password, berarti kayak gini ya, password, lalu ya gini ya, password tidak sama dengan password. Nah, retrieve passwordnya di sini pastekan else. Ini untuk nyimpan else-nya ya, di sini enggak. Jadi di sini copy aja, di sini notifikasinya. Akun Anda salah, password salah, itu aja, password salah. Nanti pasti nggak muncul notifikasi ya, karena di sini saya belum masang notifikasi. Nanti kita bahas di video lain aja ya, cuman sekedar dia balik, cuman nggak nyimpan gitu aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita perlu adanya penyimpanan untuk password. Bentar-bentar, oh, kalian panggil dulu teman-teman ya, array lagi. Nah, kita masukkan data di sini. Kalian bisa masukkan username, this input post kayak gini, username, copy aja teman-teman, email, password ya kan. Coba berapa tabel nih, 1 2 3, 3 doang ya, karena semuanya otomatis. Oke, sini hapus saja, berarti cuma 3. Nah, karena kita butuh backup passwordnya, jadi kita bikin ini dulu, nanti helper dulu ya. Tapi di sini kita coba dulu di Vardam ya, Vardam ini, coba kita masukkan data. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian ini kita masukkan ini ya, out register. Jadi di bagian actionnya masukkan seperti ini. Nah, lalu kita coba teman-teman, sadewa@gmail.com. coba saya ketikkan 12345678678. 12345678678.
Nah, ini muncul ya 1 sampai 8 passwordnya teman-teman ya. Nah, berarti masuk dia di else nya. Coba kita salahkan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, pasti nggak muncul. Nah, seperti itu ya, balik. Oke, nah notifikasinya nanti teman-teman, belum saya pasang. Nah, sekarang kan sudah, kita bikin helper dulu ya, bikin helper di sini untuk bcrypt passwordnya. Jadi nanti itu passwordnya bukan lagi MD5 atau apalah enkripsinya. Jadi dari kode igniter itu sebenarnya sudah ada pakai hash dia, dan itu lebih aman untuk kalian bikin password atau login. Nah, kita bikin file baru, bahwasanya di sini hash password gitu aja ya, password.php. oh ya, kita lupa helper. Nah, ini ya, salah juga bro, ada titiknya bro. Nah, oke, kita masukkan PHP dulu, PHP seperti ini, dan kita hapus di sini karena nggak perlu. Oke, kita bikin function, tapi kita copy dulu dari sini teman-teman. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, hapus seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu pasang aja hash password gitu ya. Ini hash password. Nah, di sini ada function hash password, lalu hash password kita beri password. Nah, kita return langsung teman-teman, password hash. Nah, ini kita masukkan password hash password, lalu password underscore bcrypt. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Tapi ini ya usah di autoload ya, kita nggak perlu di autoload untuk ini, untuk apa, meload hash passwordnya. Jadi kita langsung ini, apalagi ini pak input nggak ada ya, bener kita nggak tahu ini Intel Pen saya ini nggak tahu kenapa, nanti saya setting lagi ya. Dan masalahnya apa merah-merah kayak gini teman-teman, ya nggak apa, biarin. Oke, sekarang masuk ke sini, kita ubah dan kita load dulu, tapi di sini ya hash passwordnya. Jadi kita load di slot helper di controller, tentunya kita load dulu di sini. Ini caranya ngeload di satu controller dan untuk satu helper ya. Satu load helper. Nah, di sini langsung aja kalian copy aja hash passwordnya. Nah, seperti ini. Lalu ke bawah dan kita masukkan di sini ya, hash password. Oke, kita coba lagi ya. Jadi vardamnya tetap teman-teman. Oke, seperti ini. Kita coba. Woi, salah. Woi, private nggak boleh. Woi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Private function harusnya boleh ya, nggak apa-apa. Biarin ini berarti. Oke, nggak pakai apa-apa berarti. Nah, coba kita masukkan Sadewa. Di sini sadewa@gmail.com 1 sampai 5. 1 sampai 8. Oke, register. Nah, gini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Pakai hash password, oke. Nah, ini lebih aman teman-teman ya, karena dia sifatnya berubah-ubah. Jadi dia nggak bisa diinjeksi, nggak bisa dideteksi, nggak bisa dienkripsi maksud saya. Sulit amat ngomongnya, anjir. Nah, langsung ke sini. Ini kita close saja helpernya. Kita simpan ya.
kita simpen tapi melalui model. Jadi saya maunya kita load dulu modelnya, load model, karena belum punya model nanti bikin model ya. Modelnya pakai nama out aja ya biar lebih enak. Out, kita model out ini aja. Nah, nanti kita bikin, lalu kita pasang lagi di sini model out. Nah, lalu ada insert. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan data. Nah, seperti ini teman-teman. Kita beri notifikasi sukses. Nanti kita bikin set flash datanya, apa-apa. Register berhasil. Nah, saya tuh paling jengkel konten kayak gini waktunya panjang cuy. Oke, sudah ya. Kita bikin modelnya, model MVC ini lama juga ya. Ya namanya ngoding ya. Kita kasih model out.php. Nah, oke, copy paste aja dari controller, capek kayak gini. Copy, taruh di model. Nah, ini kita ganti teman-teman, model. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita ganti model out. Model out. Nah, kita masukkan fungsinya, function insert. Dan ini data. Sesuai yang di sini ya. Sesuai yang di sini, oke. Function data. Nah, ini ya. Nah, kita bikin dulu. Ini kita public aja, public. Nah, lalu langsung kita insert gitu aja, db insert. Nah, tabelnya apa namanya, tabel user. Ini pasti nggak bisa nih, bentar, nanti saya jelasin kenapa nggak bisa. Pakai gini aja. Nah, udah selesai. Gini aja. Oke. Ini pasti nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena di config auto load kita nggak ngeload database ya. Karena rencana kita kan bikin migration, makanya. Nah, ini library-nya nggak ada database. Is load model. Nah, ini ya. Nah, db toh nggak ada toh. Ya memang kita harus butuh load ya, load database, tapi kok nggak bisa di load databasenya. Nggak apa dah, kita panggil aja di auto load, nanti gimana caranya bisa aktif. Oke teman-teman. Nah, kita masukkan aja database email season ini ya, koma dulu dah. Email. Nah, ini kosong ya, jadi coba kita inputkan teman-teman, sadewa@gmail.com 12345. Oke, kita reload. Nah, masuk ya, sudah ya teman-teman. Mungkin di sini dulu teman-teman, karena nggak cukup, saya rasa nggak mungkin cukup ya. Ini aja saya benerin aja, kepotong azan tadi itu 25 menit guys, jadi mungkin cukup gini aja. Dan kita berhasil bikin register ya. Keringat saya sudah sejagung-jagung guys, di sini panas ya kan. Terima kasih telah menonton ya, semoga bermanfaat. Dan kalian bikin register dulu dah, nanti saya bikinin loginnya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke project.